Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema kenapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya, aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, dan mungkin saja bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui kenapa nih tiba-tiba dia menghilang, kenapa tiba-tiba dia nggak ada kabar, dan kenapa tiba-tiba dia mengghosting kamu. Para Gemini ya, untuk kamu yang bertanya-tanya kira-kira apakah kamu melakukan kesalahan, apakah ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Mudah-mudahan dari readingan ini kita bisa sedikit lebih mengetahui ya. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Oke. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini, di My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua untuk channel My Tarot Indonesia dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Ini aku akan langsung shuffle dulu ya, karena tadi kebanyakan. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, kita sudah ada 5 kartu di sini ya. Eight of Pentacles, The Moon, The Fool, Ace of Wands, dan Six of Wands. Oke, untuk teman-teman Gemini, Seven of Pentacles, The Moon, dan The Fool ya. Wah, sebenarnya dia ini kalau aku lihat memang belum siap berkomitmen sih ya, karena ada The Fool ya. Masih ada kecenderungan dia ini masih ingin bermain-main sih sebenarnya. Bukan berarti dia suka memainkan perasaan orang, bukan. Tetapi sebenarnya dia masih agak takut gitu ya untuk berkomitmen, untuk dia merasa bahwa mungkin dia masih ingin mencoba dulu gitu ya untuk memperluas pertemanan dia. Mungkin dia masih ingin mencoba menemui orang-orang lain yang mungkin dia pikir dia masih bisa mendapatkan mungkin ya yang lebih baik dari kamu, ataupun mungkin yang lebih cocok untuk dia, atau mungkin yang lebih sesuai dengan kriteria dan sebagainya gitu ya. Karena sih ada full ya, masih ada keinginan untuk mengeksplor. Nah, mengeksplornya ini tentunya bisa diartikan banyak hal ya, bukan berarti hanya untuk mengeksplor kemudian dia berpacaran dengan banyak orang ataupun menjalin hubungan dengan banyak orang, bukan sih. Tetapi sepertinya dia masih agak kesulitan gitu ya untuk langsung berkomitmen dengan satu orang yang dia pilih gitu loh. Oke, dia masih memiliki prinsip bahwa kan masih banyak gitu orang di luar sana gitu, dan dia masih ingin tahu gitu apakah masih ada yang lebih baik, apakah mungkin masih ada yang lebih cocok dengan dia, apakah mungkin masih ada yang lebih masuk dengan kriteria dia. Sebenarnya lebih ke arah situ ya. Bisa diartikan player? Enggak sih sebenarnya ya. Sebenarnya dia bukan tipe player yang artinya kalau player kan lebih ke memainkan perasaan banyak orang ya. Nah, tetapi memang dia itu agak takut untuk berkomitmen begitu ya. Karena mungkin kalau aku di sini karena ada The Moon dan ada Seven of Pentacles ya, ada kemungkinan dia merasa juga bukan merasa, sebenarnya dari sisi emosional juga dia masih belum terlalu dewasa ya. Oke. Ini tentunya terlepas dari usia dia berapa ya. Usia dia berapa dan usia kamu berapapun, sebenarnya dia secara emosional tuh masih agak sedikit kekanakan gitu ya. Dia masih belum berani settle, dia masih belum siap untuk berkomitmen, dan dia masih belum yakin gitu untuk menentukan pilihan aja. Satu pilihan saja gitu dalam hidupnya gitu. Dia jadi masih menimbang-nimbang gitu ya. Dia masih memiliki prinsip, masih banyak ikan lah ya di luar sana gitu ya. Oke, tapi sekali lagi ini bukan berarti dia player ataupun dia orang yang suka memainkan perasaan orang gitu ya. Oke, jadi agak beda ya di situ. Hanya dia agak takut berkomitmen aja. Karena itulah mungkin kalau aku lihat di sini memang kamu menginginkan
secara emosional gitu ya, secara kedewasaan emosional di sini udah jelas ya kalau aku lihat kamu cenderung lebih dewasa sebenarnya. Karena kamu menginginkan, memang mungkin banyak nih orang yang dekat dengan kamu, banyak orang yang suka sama kamu. Kamu juga mungkin dekat nih dengan banyak orang gitu ya. Nah, tapi kamu memiliki prinsip bahwa ketika kamu benar-benar sudah mulai menginvestasikan hati kamu ataupun perasaan kamu kepada satu orang, maka kamu akan fokus kepada orang itu. Nah, itulah perbedaan antara kamu dengan dia. Oke, itu menggambarkan kedewasaan emosional kamu. Oke, nah sedangkan dia merasa bahwa dia itu karena masih banyak orang di luar sana, dia masih belum bersedia untuk menginvestasikan hanya ke satu orang, begitu loh. Oke, nah jadi kurang lebih ada perbedaan di situ, tingkat kedewasaan emosional. Di sini ada Ace of Wands sama Six of Wands ya. Kalau kita hubungkan dengan The Fool tadi ya, sebenarnya ada kemungkinan juga dia memang orangnya itu selain agak kekanakan ya, sebenarnya dia juga mungkin tipe-tipe yang agak manja ya. Bukan berarti manja dia benar-benar manja minta dibeliin ini itu juga bukan ya. Bisa jadi begitu ataupun bisa jadi manja dalam hal lain gitu ya. Tetapi manja yang aku bilang di sini adalah di mana dia merasa ingin menjadi satu-satunya gitu dalam hidup seseorang gitu ya. Ya memang sih sebenarnya kalau memang dalam ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang ya orang itu pasti menjadi satu-satunya dalam hidup kita gitu ya. Nah, tapi dalam hal pasangan, oke, bukan berarti dia benar-benar satu-satunya orang di dunia yang berarti di hidup kita, bukan berarti seperti itu. Masih ada keluarga kita, ya, masih ada teman dekat kita, masih ada sahabat kita, masih ada saudara kita yang juga merupakan orang-orang penting di hidup kita. Nah, kadangkala dia tidak sadar akan hal itu karena ya sifat manjanya itu ya. Oke, dia merasa mungkin ketika menjalin suatu hubungan itu benar-benar semuanya itu harus tentang dia gitu ya. Istilahnya kalau dia menemukan orang gitu ya, dia hanya mau, dia mungkin memiliki prinsip dia hanya mau berkomitmen sama orang yang cinta mati sama dia gitu loh. Oke, yang benar-benar menganggap dia itu sebagai dunianya orang ini gitu. Oke, nah sedangkan kamu nggak bisa kayak begitu. Dia melihat diri kamu itu nggak mungkin bisa kayak begitu ya. Karena kamu itu memiliki banyak sahabat, kamu orang yang mudah bergaul dengan siapapun ya, kamu juga menyayangi keluarga dan teman-teman dekat kamu gitu ya. Nah dia takut dalam tanda kutip tersaingin gitu. Dia merasa bahwa ketika dia pun nanti misalkan jadi orang yang penting dalam hidup kamu, menjadi pacar kamu, nanti kamu ada nggak waktu buat dia? Oke, apakah nanti jangan-jangan dia hanya sebagai salah satu orang yang dekat sama kamu aja gitu di antara semuanya gitu. Hanya bedanya dia ada status sebagai pacar kamu dan dia nggak mau hal itu gitu. Ya karena orangnya manja itu ya. Oke. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Tentunya banyak hal ya di sini. Aku nggak bisa melihat sampai sejauh itu. Bisa jadi karena memang dia dimanja oleh keluarganya. Bisa jadi juga karena status sosial ataupun status pekerjaannya yang mungkin memang di atas rata-rata ya. Oke, mungkin dia secara finansial juga mungkin lebih berada ya istilahnya seperti itu. Ya mungkin secara nggak sadar itu semua membentuk kepribadian dia yang sekarang. Seperti itu, oke? Nah, jadi sebenarnya alasan dia mengghosting kamu itu ya begitu, gitu. Satu, dia nggak siap untuk berkomitmen untuk sama kamu, dan kedua, dia melihat bahwa mungkin kamu tidak bisa memberikan perhatian dia kepada dia 100% seperti yang dia inginkan, gitu. Dan dia merasa mungkin kamu bukan orang yang tepat untuk dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kamu tanpa alasan apapun ataupun mengghosting kamu. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi alasan dia nih mengghosting kamu. Kita akan lihat ya kelima kartu berikutnya. Mungkin kita bisa mengetahui secara lebih jelas nih. Kira-kira apakah alasan dia meninggalkan kamu tanpa kabar, tanpa sebab, tanpa alasan apapun ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat secara lebih jelas. Strength, Two of Cups. Oke, ini aku perhatikan dulu ya. Ada Strength, ada Two of Cups, Knight of Swords, Seven of Cups, oke. Four of Wands ya. Oke, Seven of Cups sama Four of Wands ya. Bottom of the deck ada The Emperor. Di sini The Emperor. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat ya kelima kartu yang di bawah ada Strength,
Dan ada Two of Cups di sini. Oke, sebenarnya sih kalau dalam hal perasaan ya, sebenarnya dia juga sebenarnya dia ada rasa ketertarikan, ada rasa nyaman sama kamu ya. Di sini udah jelas ada Two of Cups, ada The Strength-nya. Dia merasa bahwa dengan kamu itu segala sesuatunya itu bisa berjalan berjalan dengan natural ya. Dia tidak perlu, istilahnya dia tidak perlu banyak menunjukkan istilahnya sisi materi dia dan sebagainya gitu ya. Dia merasa bahwa sebenarnya dia itu bisa menjadi diri dia apa adanya loh, yang memang mungkin yang memang agak manja, mungkin yang memang agak kekanakan, dan dia tahu gitu bahwa kamu tidak akan menjudge dia macam-macam. Dan kalau ketika memang kamu sudah nyaman dengan seseorang, ketika kamu sudah memiliki perasaan dengan seseorang, misalkan dengan dia juga, dia tahu bahwa sebenarnya dia itu bisa bahagia loh sama kamu gitu. Dia melihat kamu itu bisa jadi soulmate dia gitu. Tetapi memang selama ini masih dia tahan ya. Dia masih mungkin karena sifat kekanakannya masih mendominasi sih ya. Oke, jadi karena itu dia masih belum siap berkomitmen, masih belum berani mengutarakan perasaan, dan malah dia mencari jalan pintas gitu ya. Mencari jalan pintas, mendingan ya udah dia memilih untuk meninggalkan kamu aja langsung tanpa kabar, tanpa sebab, ataupun mengghosting kamu seperti itu. Oke, tetapi sebenarnya kalau dalam hal perasaan, kenyamanan ini udah jelas ya. Two of Cups ini benar-benar nggak diragukan lagi. Dia sebenarnya benar-benar nyaman sama kamu. Dan dia sebenarnya melihat kamu itu bukan hanya sebagai teman ataupun sahabat, tetapi memang seorang yang memiliki potensi menjadi pasangan hidup dia gitu loh. Oke, itu udah jelas banget karena ada Two of Cups di sini. Oke, tetapi memangnya karena keadaan dan karena ya banyak hal ya, salah satunya adalah memang sifat dia yang masih agak ingin bermain-main. Ternyata memang kalian masih belum berkesempatan untuk dipertemukan dalam suatu ikatan yang lebih tinggi seperti itu ya. Dan di sini ada Knight of Swords, Seven of Cups, dan Four of Wands. Nah, ini bisa jadi ya, mungkin nggak di semua situasi dan kondisi ya, tetapi biasanya kalau ada kayak seperti ini ya, dan di keadaannya readingannya seperti ini, bisa jadi di salah satu alasan dia kenapa dia mengghosting kamu juga karena bisa jadi dia dijodohkan. Oke, dijodohkan dengan seseorang yang memang sudah ditentukan ataupun dipilihkan oleh keluarga dia di sini. Karena ini Seven of Cups, ya choices, pilihan. Di sini ada Four of Wands yang artinya rumah ataupun keluarga, orang-orang terdekat gitu. Dan di sini ada Knight of Swords ya, melakukan aksi gitu ya. Nah, ada kemungkinan dia memutuskan untuk mengghosting ataupun meninggalkan kamu karena memang dia sudah dipilihkan pasangan oleh keluarga dia gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan keadaan dia ya, yang manja itu tadi ya. Mungkin karena dia manja, mungkin karena dia masih bergantung dengan orang tua, dan secara nggak langsung mungkin orang tua ataupun keluarga dia itu masih memegang kontrol terhadap hidup dia, termasuk menentukan siapa pasangan dia yang seharusnya begitu ya. Nah, mungkin juga dia sekarang ini dijodohkan dengan seseorang. Oke, dan dia agak enggan untuk memberitahukan hal ini kepada kamu gitu ya. Dia juga nggak berani gitu, bukan nggak berani ya, mungkin juga dia tidak enak untuk berselisih paham dengan orang tua dia, mungkin dengan keluarga dia, karena dia juga tahu bahwa dia masih sangat bergantung kepada mereka gitu. Jadi dia masih harus, istilahnya masih tahu tempatnya lah ya, dia tidak, istilahnya tahu diri lah ya, istilahnya dia bukan di tempatnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia benar-benar mau seperti itu. Nah, tapi di satu sisi dia juga nggak mau ngomong hal ini kepada kamu, karena kalau dia memberitahukan hal ini kepada kamu, misalkan dia dijodohkan dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, itu secara nggak langsung kayak seperti dia memberitahukan kepada kamu loh bahwa dia itu sebenarnya masih dikontrol oleh keluarga dia gitu ataupun orang tua dia gitu. Dan dia takut kalau kamu malah menilai dia itu masih kekanakan, masih kurang dewasa, masih belum bisa berdiri sendiri ataupun mempertahankan kemauan sendiri ataupun menentukan jalan hidupnya sendiri gitu. Dia takut dicap seperti itu. Karena itulah dia memilih jalan pintas aja, mendingan ngilang aja deh tanpa memberitahukan kamu apapun seperti itu ya. Bisa jadi situasi dan kondisinya seperti ini ya kalau disesuaikan dengan 3 kartu ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Gemini. Alasan kenapa dia mengghosting kamu ya. Pertama adalah memang karena dia belum siap berkomitmen. Kedua, dia takut dia tidak bisa mendapatkan perhatian secara penuh dari kamu. Sebenarnya karena rasa insecure dia dan manja dia ya, yang sudah terbiasa untuk mendapatkan segala-galanya ya, segala perhatian dan segala
segala kemewahan mungkin yang dari keluarga dia, sedangkan kamu orangnya sangat independen dan kamu tahu gitu ya prioritas dalam hidup kamu. Karena itulah terlepas apapun yang dia rasakan kepada kamu, walaupun dia melihat kamu sebagai sesosok pasangan yang ideal untuk dia, dia tetap memilih untuk meninggalkan kamu tanpa alasan apapun ataupun mengghosting kamu. Dan salah satu alasannya bisa jadi karena memang dia sudah dijodohkan oleh seseorang, oleh keluarga dia, dan dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya beberapa kemungkinan alasan kenapa dia mengghosting kamu ya teman-teman Gemini. Kita lihat bottom of the deck-nya di sini ada di Emperor ya. Di sini bisa aku kaitkan sebagai saran ataupun pedoman yang bisa kamu jadikan acuan agar kehidupan asmara kamu di masa mendatang bisa lebih lancar. Emperor tuh biasanya dikaitkan dengan kontrol atau biasanya ego sih ya, ego ataupun kontrol. Nah, tetapi di sini kaitannya adalah lebih kepada kamu tahu bahwa diri kamu itu pantas gitu loh. Oke, di Emperor kamu itu seorang raja gitu ya. Entah kamu wanita ataupun laki-laki ya, kamu itu seorang raja gitu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Dan kamu juga pantas mendapatkan yang terbaik dari pasangan kamu nantinya gitu. Kamu pantas mendapatkan orang yang tepat. Oke, kamu pantas mendapatkan orang yang memang mengerti diri kamu, di mana kamu tidak perlu berkorban ataupun berpura-pura menjadi orang lain. Kamu pantas mendapatkan orang yang memang mengerti diri kamu apa adanya, dan menyayangi kamu atas segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Begitu, oke? Intinya adalah di Emperor seperti itu. Jadi terlepas dari ini seberapa resonate, dan mungkin walaupun kamu merasa sedikit sedih, kamu merasa sedikit patah hati kenapa dia mengghosting kamu, ingat bahwa sebenarnya kamu itu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kalau memang pada akhirnya dia tidak ditakdirkan untuk bersama kamu, anggaplah ini sebagai suatu pelajaran agar kamu bisa mengenal diri kamu sendiri secara lebih jelas gitu ya, apa yang kamu mau dalam seorang pasangan, dan bagaimana mempertahankan identitas diri kamu. Yang paling penting adalah kamu tidak perlu mengubah diri kamu sendiri. Kalau memang ada orang yang memutuskan untuk menjauhi kamu karena dia merasa tidak sreg dengan kepribadian ataupun sifat kamu, berarti memang secara sederhananya adalah orang itu bukan orang yang cocok untuk kamu. Bukan berarti kamu harus memaksa diri kamu untuk berubah agar kamu bisa cocok dengan dia. Itu adalah inti dari The Emperor. Oke, mudah-mudahan saran ini bisa berguna ya untuk kamu para Gemini, agar kedepannya mudah-mudahan kejadian yang sama ini tidak terulang lagi, dan kalaupun bisa kamu menemui kembali orang yang seperti ini, kamu sudah tahu bagaimana cara mengatasinya agar kamu bisa segera move on dan memilih orang yang lebih tepat untuk kamu. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Gemini di kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.